Halo para animers yang taunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime summer terbaru kali ini, yaitu anime Yukishitsu episode ke-10. Nah, buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di anime episode kali ini, langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan ya tanpa banyak bacot, langsung saja kita ke alur ceritanya. Sleepy! Di awal scene kita ditunjukin Blade dan Arnes yang baru saja memesan makanan di kantin akademi. Lalu ketika melihat salah satu murid yang ulang tahun, rupanya itu pertama kalinya Blade melihat orang merayakan ulang tahun. Setelah itu, nampak para ciwi-ciwi yang lagi ngobrol mengenai ulang tahun Blade. Tapi masalahnya mereka ini tidak tahu kapan Blade lahir dan tidak tahu umur Blade sebenarnya. Mungkin saja Blade sudah berdiri dan berjalan saat mereka menemukannya. Dione memperkirakan Blade berumur 17 tahun. Blade pernah mengatakannya pada dirinya dulu. Sekitar sebulan lagi dirinya dengar saat mereka menemukan Blade, dia sudah memegang pedang. Jadi Arnes berpikir kalau mereka cuma harus tahu apa yang Blade inginkan. Di tengah obrolan mereka semua, tak lama sang Raja Gin pun nongol dan bilang kalau kare tonkotsu sebagai hadiah untuk Blade. Karena menurut Gin tidak ada salahnya mereka memberikan makanan enak. Yashika yang bilang kalau Blade bisa makan kare tonkotsu kapanpun di kantin. Gin pun bilang kalau mereka cuma perlu mempersiapkan kare tonkotsu royal yang tak biasa untuk Blade. Singkat waktu, nampak semua murid yang tengah berkumpul, bahkan juga sang raja, yang mana Gin mempersembahkan dapur kebanggaan kerajaan mereka. Lalu Blade bertanya apa yang Gin inginkan dari mereka kali ini. Di tengah itu pintu nampak tertutup rapat. Melihat itu para murid jadi agak panik. Gin bilang kalau pintu tak akan terbuka sampai syaratnya dipenuhi. Syarat membuka pintu itu adalah mengkonsumsi total gabungan 11,3 miliar kalori. Blade berpikir kalau mereka harus survival sampai semua itu berakhir. Lalu Chu bilang pada Blade kalau dirinya mencium banyak bau makanan enak. Dione membenarkannya. Ada bahan makanan yang diawetkan di tempat itu dari sejak zaman para dewa. Meski dibilang diawetkan, tapi seluruh tanaman dan binatang di sana sangat ganas. Lebih tepatnya sih, Dione ini meminta para murid untuk mengurangi hewan dan tumbuhan yang berbahaya itu. Blade bilang kalau itu tugas untuk kelompok pejuang selevel pahlawan. Dirinya yang khawatir pada teman-temannya, mereka malah semangat overpower. Pertama-tama mereka harus mendirikan wilayah perkemahan. Lalu nampak Yashika yang memancing hewan, entah apa namanya, bentuknya juga agak aneh. Merasa rencana berhasil, Leonard pun bilang sisanya tinggal memasukkan kejebakan. Tapi di tengah perjalanan monster aneh itu malah berpaling. Bukannya ngejar Yashika, tapi malah pindah ngejar Claire. Yashika merasa mungkin Claire terlihat jauh lebih enak darinya. Leo yang berniat membantu, tapi malah kena Seppa. Melihat itu Maria pun berubah jadi mau, dan inilah yang terjadi. Mereka pun berhasil menangkap hewan itu dan membawanya ke perkemahan. Di sore harinya, sesampainya di perkemahan, hewan itu pun dipanggang, tidak digoreng. Nampak Maria dan Sophie yang lagi menjahit maju, sedangkan Elisa berencana untuk mendirikan lebih banyak menara pengintai agar siap menghantam balik penjajah dari luar. Tapi ini agak gimana ya, mereka semua malah cosplay jadi kayak Tarzan anjing. Singkat waktu, nampak Blade yang lagi berendam di air hangat, yang mana dia sambil memikirkan kalau mungkin raja itu datang membawa ide latihan yang sangat oke. Tak lama Arnes nongol dan berniat mandi bareng Blade, tapi Arnes meminta agar Blade tidak melihatnya terlebih dahulu. Saat sudah berendam, Arnes bertanya pada Blade bagaimana kehidupan Blade saat kecil dulu. Apakah dia tak ingat dengan perayaan seperti apapun? Blade pun bilang kalau dirinya cuma bertarung terus selama 24 jam. Arnes yang nanya apakah itu latihan untuk menjadi lebih kuat atau semacamnya. Blade bilang kalau dirinya cuma bertarung mempertaruhkan nyawa. Di tengah asiknya mereka ngebacot secara nggak diduga.
Beberapa hari kemudian, nampak semua murid yang sudah biasa hidup di sana. Leonard yang bertanya berapa banyak kalori yang sudah mereka konsumsi. Iona bilang kalau mereka hari ini sudah mencapai 47% dari target. Menurut perhitungan high spec miliknya, mereka pasti akan sampai pada target sebelum waktu penentuan tiba. Gin pun sangat senang karena sepertinya survival muridnya itu berjalan dengan lancar. Mendengar kata survival, para murid nampak bingung. Apakah sang raja sudah lupa dengan tujuan mereka datang ke tempat itu? Dan karena para murid sudah tumbuh banyak dan sepertinya tugas awalnya mungkin terlalu mudah untuk mereka, maka dari itu Gin sudah mempersiapkan tantangan khusus, yang mana Gin ingin mereka menemukan semua bahan yang tertulis di buku itu. Melihat itu, Blade jadi bertanya-tanya apa bedanya dengan bahan yang mereka kumpulkan selama ini. Mereka pun menerima tantangan tersebut. Nampak para murid yang lagi mengintai monster sayuran yang ada di dalam gua. Tanpa lama-lama mereka langsung memotong monster itu. Maria lalu menjelaskan kalau itu tanaman cabage entah apa itu, yang awalnya disimpan di dapur kerajaan telah jadi buas dalam syarat itu. Monster tersebut kembali ngamuk. Ernest yang berniat membakarnya, namun Sophie melarangnya karena mereka butuh yang masih mentah. Mau gak mau, inilah yang mereka lakukan. Setelah berhasil menaklukkan si bawang hijau laknat ini, mereka lanjut ke target selanjutnya, yaitu boxing core. Sesuai dengan namanya yang berarti jagung petinju, perawakannya tentu saja kayak Mike Tyson. Buset, Blade yang berniat untuk langsung memudarkan, tapi Sophie melarang karena kalau Blade tidak mengikuti prosedur saat melahkannya, rasanya takkan enak. Jadi Blade cuma bisa melawannya menggunakan tinju juga. Maria juga bilang kalau Blade bisa menangkapnya jika pertarungannya sudah ditentukan, dan Blade membakarnya menjadi abu putih. Mendengar itu, Blade merasa tidak yakin dan menyarankan Sophie atau Iona saja yang bertarung. Baru saja ngomong Blade malah kena jotos. Blade pun marah dan ngejotos balik si jagung. Hingga pada akhirnya mereka pun berhasil menangkap boxing corn. Tapi Blade juga babak belur dah. Setelah itu mereka lanjut menangkap monster tomato dan juga menangkap monster cabe. Tapi di sini mereka agak kesusahan. Saking pedasnya, aromanya sampai menyebar ke udara sekitar hingga membuat mereka semua mengeluarkan air mata. Si Iona yang sok jago dan bilang kalau mereka semua kayak gitu tak akan bisa jadi kelas pertama jika terus seperti itu. Padahal dirinya juga mengeluarkan banyak air mata. Aneh banget dah, robot bisa mengeluarkan air mata. Lalu scene pindah ke Chu, Maria, dan Eliza, yang mana mereka kali ini ditugaskan untuk menangkap tumbuhan bunga matahari yang sangat gede. Tapi anehnya mereka pun jadi gosong, kecuali Eliza. Eliza lalu menjelaskan sepertinya mereka memiliki kemampuan untuk menimbun sinar matahari dan mengeluarkannya. Mendengar itu, Maria akan menunjukkan pada para bunga matahari rendahan itu apa yang akan terjadi. Sambil lalu, Maria membuka kacamata dan berubah menjadi mau. Sedangkan Chu juga berubah ke bentuk naga. Eliza yang cuma ahli dalam strategi saja, dirinya cuma bisa nge-support mereka. Namun Shin malah pindah ke pasukan Blade yang lagi mencari monster wortel. Mereka yang masih belum tahu spesifikasi dari wortel, apakah akan menyerang menggunakan api atau apalah itu. Blade pun berniat untuk menariknya, tapi nampaknya wortel itu gak bergerak sama sekali. Ernest yang kayaknya merasa aneh menyuruh Blade untuk berhenti, dan rupanya wortel itu berteriak hingga membuat telinga mereka jadi kesakitan. Rupanya Ernest baru menyadari kalau wortel yang bernama Greater Mandora akan berteriak jika dicabut. Dan katanya teriakan itu adalah kutukan mematikan. Di saat mereka kebingungan mencari solusi untuk mengatasinya, namun Iona maju dan bilang karena dirinya bukan manusia, jadi kutukan tak akan ada efeknya. Oleh hal itu, Iona mencabut wortel teriak itu satu persatu.
Saking kerasnya teriakan wortel itu sampai membuat semua pohon jadi kering dalam seketika. Dan akhirnya Yona berhasil mencabut semua wortel laknat itu. Di sore harinya, nampak Blade dan para besti yang lagi OTW pulang membawa tangkapan mereka dengan terbang dibawa oleh anak-anak burung yang udah makin gede. Sesampainya di markas, Gin nampak senang karena berkat mereka ekosistem dari dapur kerajaan telah mengalami perubahan besar. Dan besok adalah waktunya bagi mereka untuk menghadapi bahan terakhir, dan itulah momen penentuan. Di keesokan harinya, nampak pohon besar yang merupakan dasar saf utama. Sesaat getaran terjadi dan pada akhirnya muncullah sang raja monster sebenarnya, yaitu Beast King. Dan katanya monster itu enak dan juga kuat. Enak juga nih si raja, muridnya mau buang nyawa, si Gin malah santuy-santuy aja. Yang mana dia bilang hanya setelah melewati tantangan itulah kemenangan dan kekayaan menunggu. Monster itu nampak berteriak, alih-alih mau menyerang, rupanya si monster ini malah berubah jadi makin besar. Gin bilang kalau monster itu adalah Behemoth. Bukannya panik karena muridnya sedang bahaya, si Gin malah senang karena yang tadinya dia ingin makan daging sapi, tapi malah dapat daging yang lebih gede lagi. Parahnya lagi, dia menyuruh semua muridnya untuk memburu monster gede tersebut. Tentu saja melihat monster tersebut, semua murid jadi gak berkutik. Bahkan Blade merasa kalau itu sudah kelewat batas. Bukannya takut, si Arnes dan kawan-kawan malah makin bersemangat setelah mendengar ucapan sang raja kalau daging Behemoth itu sangat enak. Arnes selalu bertransformasi menjadi Asmodeus dan melakukan serangan pada si Behemoth tersebut. Meski sudah dikeroyok habis-habisan, tapi rupanya Behemoth itu masih tetap berdiri kukuh. Bahkan kayaknya jadi makin ganas. Si Behemoth pun bersiap untuk menyerang balik. Merasa sudah pasrah, tapi untungnya merasa ada kesempatan, Arnes memberikan pedangnya pada Blade. Blade yang berpikir kalau cuma teknik itu yang bisa mengalahkan si Behemoth. Entah teknik apa itu, meski paham, tapi mau tetap khawatir karena itu bukan teknik yang bisa Blade gunakan dengan hanya 15% kekuatannya yang tersedia. Blade membenarkannya, karena itu memang butuh setidaknya 30%. Oleh hal itu, dirinya butuh bantuan Mau untuk membawa sebagian energi spiritual miliknya, yang artinya Blade ini menggunakan Mau sebagai wadah. Tapi sebelum itu, inilah cara yang paling tepat. Arnes yang marah, mereka pun langsung siap dengan serangan penghabisan. Mulai dari Yona, Sophie, bahkan semua murid nampak berusaha mati-matian untuk membunuh si monster laknat ini. Tapi tetap saja itu tidak mempan. Mau dan Blade nampak saling menyalurkan energi yang sangat besar, dan inilah yang terjadi. Pada akhirnya mereka berhasil memotong si iblis laknat ini menjadi dua hingga modar. Para murid bersorak ramai dengan membuat keberhasilan mereka itu. Bersamaan dengan itu nampak pintu keluar yang kembali terbuka. Singkat cerita, saat sudah kembali ke akademi, Blade yang mengontrol kesehatan dirinya, si dokter bilang kalau sekarang kekuatan yang bisa digunakan oleh Blade udah naik 3%. Karena dirinya yang masih belum makan siang, Blade langsung nyelonor pergi ke kantin. Tapi setelah membuka pintu, secara nggak diduga dirinya dikejutkan dengan semua bestinya yang merayakan hari ulang tahun Blade. Arnes selalu menjelaskan, bagi orang yang tak tahu kapan mereka lahir, biasanya mereka merayakan ulang tahunnya pada hari mereka mulai diasuh. Dan saat ini adalah hari tepatnya Blade diasuh 17 tahun yang lalu. Lalu mereka membuka tudung saji yang mana isinya itu adalah hadiah yang sudah mereka siapkan dengan susah payah, yaitu kareton kotsu, yang mana bahan-bahannya itu berasal dari dapur kerajaan yang sudah mereka kumpulkan dengan susah payah kemarin. Itu adalah satu-satunya kareton kotsu spesial yang mana itu juga dibantu oleh sang raja. Lalu Gin muncul dan menyuruh Blade untuk mencicipi masakannya itu. Dan yaps, itulah akhir dari anime Eiyukyo Jutsu episode ke-10. Nah, buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya, makanya pantengin terus channel Movie Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Sleep.
一般人一般人